Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Calvin Hendro Sugiarto dari kelas C dengan NIM 202101140138. Sini saya akan menjelaskan tentang input dan output komputer. Input adalah masukan, perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dimensi. Output adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Berikut ini adalah contoh-contoh alat output. Contoh input device beserta penjelasannya. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Like pen ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan, sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Joystick ialah alat berupa tuas yang bisa bergerak ke segala arah. Kegunaannya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Trackball merupakan benda kecil bulat yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Benda ini terdapat pada mouse, biasanya terletak di tengah atas. Graphic pad merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menggambar sketsa. Alat ini dapat pemakainya menggambar dengan tangan layaknya menulis atau menggambar memakai kertas. Contoh output device beserta penjelasannya. Monitor adalah keluaran elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat pada layar monitor. Printer berfungsi untuk mencetak data diri komputer berupa teks maupun gambar atau foto. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint arsitektur dan engineering. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Proyektor merupakan jenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda yang lain dapat menerima pantulan cahaya. Selanjutnya, jenis dan fungsi kabel konektor pada komputer. Fungsi kabel konektor adalah sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Namun ada juga beberapa konektor yang memiliki fungsi yang berbeda. Jenis-jenis kabel konektor. Konektor BNC adalah RF konektor yang digunakan untuk terminating social cable. Konektor RJ adalah standar fisik jaringan baik konstruksi dan memberi cek pola untuk menghubungkan telekomunikasi data. Konektor FC. Konektor jenis ini digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor SC. Konektor ini digunakan untuk kabel single mode. Konektor ini menggunakan sistem cabut pasang. Konektor ST. Konektor ini mirip dengan konektor BNC yang bentuknya seperti bayonet berkunci. Konektor bikonik. Jenis konektor ini adalah jenis konektor yang pertama kali muncul untuk konektor fiber optik dan untuk penggunaannya sangat jarang sekali sekarang. Konektor D4. Konektor D4 ini hampir mirip dengan FC yang hanya berbeda ukuran saja. Konektor SMA merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan bentuk dan pelindung. Namun dengan perkembangan ST konektor, maka konektor ST ini sudah tidak berkembang lagi pengembangannya. Konektor LC.
digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan tinggi di mana beberapa saat berhenti di dalam ruangan tertutup. Konektor FDDI adalah interface jaringan menggunakan kabel serat optik dengan kapasitas sampai 1000 Mbps. Selanjutnya, jenis dan kelebihan kekurangan RAM atau memori. Kekurangan dan kelebihan memori atau RAM. Kelebihan memori adalah 1. Dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. 2. Membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. 3. Memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. 4. Ukuran memori yang kecil dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas memori. Kekurangan memori adalah harga memori terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. 2. Memori digunakan hanya oleh golongan tertentu saja. 3. Data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis memori atau RAM. Yang pertama, register prosesor. 2. RAM. 3. SRAM. 4. DRAM. 5. Perangkat penyimpan berbasis fisik magnetis. 6. ROM. 7. Flash memori. 8. CD. 9. DVD. Selanjutnya, perbedaan GPU dan CPU. GPU dapat dikatakan sebagai otak dari sebuah komputer secara fisik. CPU merupakan rangkaian elektronika terintegrasi yang dicetak pada sebuah piringan berbahan silikon yang jika dilihat akan berbentuk sebagai mirip dengan kaca yang biasa disebut silicon wafer. Piringan silikon yang telah dicetak oleh rangkaian elektronika ini kemudian akan dikemas dalam kemasan plastik atau logam yang kemudian hari akan menjadi CPU yang biasa kita lihat di pasaran. Sekarang GPU akan tampak sangat mirip dengan CPU, yaitu rangkaian elektronika yang terintegrasi pada silikon wafer. Jika CPU merupakan pusat pemrosesan matematika sentral, maka GPU merupakan pusat pemrosesan matematika untuk kebutuhan grafis. Berdasarkan fungsinya yang untuk memproses penampilan grafis, maka dapat dikatakan bahwa setiap komputer memiliki GPU-nya sendiri. Secara perangkat keras, GPU dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu integrated dan discrete. Selanjutnya, jenis-jenis adapter card di komputer. Yang pertama, network interface card. Yang kedua, wireless NIC. Ketiga, sound adapter. 4. Video adapter. Kelima, TV tuner. Keenam, modem adapter. Ketujuh, sistem komputer kecil interface atau SCSI. Ketujuh, redundant array of independent disks. Yang ke-8, universal bus port. Yang ke-9, parallel port. Yang ke-10, serial port. Selanjutnya, jenis dan kelebihan data storage. Kelebihan data storage adalah transfer data yang mudah, lebih hemat biaya, keamanan data yang terpercaya, media backup yang dapat diandalkan, ukuran penyimpanan beragam, mudah diakses kapanpun dan dimanapun, dukungan multi pengguna, operasional dalam segala jenis perangkat, dan mengurangi limbah elektronik. Jenis data storage. Yang pertama, tape magnetic. Yang kedua, hard disk. Yang ketiga, optical disk. Yang keempat, floppy disk. Yang kelima, solid state storage. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.